Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eki Aditya, NIM 19042053. Pada pertemuan ini akan membahas metode-metode distribusi sampling, uji validitas data, dan reliabilitas data. Yang pertama yaitu metode dan distribusi sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu dan juga memiliki karakteristik yang tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Yang pertama yaitu probability sampling. Yang A ada simple random sampling, yaitu penarikan sampel acak sederhana adalah pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Yang kedua, stratified random sampling, yaitu penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata. Lalu suatu sampel yang dipilih dari masing-masing stratum. Yang terakhir yaitu cluster sampling. Penarikan sampel cluster adalah teknik menarik sampel dari kelompok unit-unit kecil dari populasi yang relatif besar dan tersebar luas. Selanjutnya yaitu validitas data. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Cara pengujian validitas. Yang pertama, validitas konstruk. Pengujian validitas konstruk dapat menggunakan pendapat para ahli mengenai aspek yang akan diukur. Kemudian dilakukan uji coba instrumen pada sampel dari populasi yang akan digunakan. Setelah data ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruk dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen dalam suatu faktor dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Pengujian validitas seluruh butir instrumen dalam suatu variabel dapat juga dilakukan dengan cara mencari daya pembeda skor tiap item dari kelompok yang memberikan jawaban tinggi dan jawaban rendah. Pengujian analisis daya pembeda dapat menggunakan tes. Yang kedua, validitas isi. Untuk instrumen yang berbentuk tes, pengujian validitas isi dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan kepada para ahli, selanjutnya diuji cobakan dan dilakukan analisis item atau uji beda. Yang ketiga yaitu validitas eksternal. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Bila terdapat kesamaan, maka dapat dinyatakan instrumen tersebut memiliki validitas eksternal yang tinggi. Selanjutnya yaitu reliabilitas data. Reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.